Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتق الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, di sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi yang mulia, junjungan alam serta panutan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'in, dan kita selaku umatnya insyaallah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di ujung tahun ini yang mana akan banyak hari libur. Semua bagian elemen bahkan sampai perusahaan rata-rata meliburkan aktivitasnya untuk refreshing yang selama 6 bulan dilaksanakan dengan penuh keringat, dengan penuh semangat. Oleh karenanya di akhir bulan ini adalah akhir hari-hari libur, akan tetapi bertepatan dengan yang namanya hari Natal. Akan tetapi apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Apa yang kita lakukan selaku kaum muslimin? Apakah karena kita tinggal di negara Indonesia maka di hari libur ini dikaitkan dengan Pancasila, yaitunya intoleran. Intoleran sesama agama. Sesungguhnya agama itu di bawah Pancasila. Yang sebagian orang mengatakan seperti itu. Akan tetapi yang sebenarnya dilakukan kaum muslimin adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau libur tidak masalah. Yang masalahnya Anda mengikuti amalan-amalan orang-orang kafir. Bertepatan dengan hari libur, begitu juga dengan bertepatan hari raya Natal. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bagaimana toleransi kaum muslimin itu sebenarnya. Rasulullah jangankan intoleran, Rasulullah hidup di tengah-tengah kufar Quraisy. Rasulullah bertetangga dengan orang Nasrani, berbisnismen dengan orang Yahudi, tidak masalah. Akan tetapi kalau masalah akidah, masalah agama, tidak ada yang namanya intoleran. Walaupun itu orang tua Anda ataupun ibu bapak Anda. Kalau hanya sebatas muamalah, berteman, teman curhat, teman kampus, teman bisnis, teman partner segala macamnya, saya tidak dipermasalahkan. Akan tetapi yang bermasalahannya Anda mengikuti agamanya. Jangan hanya sekedar mengikuti, mengucapkan misalnya saja tidak boleh, haram. Natal, jelas. Kita tahu Natal itu artinya apa? Selamat hari ulang tahun. Siapa Natal di sini? Isa, Yesus, kalau orang Kristen bilang. Yang permasalahannya Yesus ini dianggap sebagai anak Tuhan. Akan tetapi kaum muslimin, Isa itu adalah sebagai nabi saja, cukup. Ini yang perbedaannya kita dengan orang Nasrani. Oleh karenanya tidak dibenarkan, haram mengucapkan Natal. Bagi Anda yang bekerja di pemerintahan ataupun bagi perusahaan-perusahaan yang dinaungi oleh orang-orang kafir ataupun kaum muslimin tapi tidak mengerti, wajib bagi karyawannya mengucapkan memberikan selamat Natal kepada teman-temannya, dan ini tidak boleh. Makanya di akhir zaman ini agama itu sangatlah berat dipegang. Sangat berat. Jangankan bapak seperti biasa, seorang profesor, doktor, bahkan kiai pun terjerumus yang namanya maslahat akidah ini. Tidak mengenal Pak. Hidayah itu Pak tidak mengenal Anda bergelar doktor kah, profesor kah, kiai kah, sekalipun. Bahkan ada kiai mengucapkan selamat hari Natal. Yang anehnya kaum muslimin ikut-ikutan
Yang namanya intoleran, dia hadir di gereja, bersalawatan di situ, na'udzubillah. Kapan Islam mengajarkan seperti ini? Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waspada kaum muslimin, waspada terhadap orang-orang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Allah sudah menyebutkan dulunya, waspadalah Anda orang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mencampurkan antara yang hak dengan kebenaran dengan yang batil. Wa taktumul haqqo, ataupun Anda tahu, wa antum ta'lamun, akan tetapi kalian tidak beritahunya. Hati-hati, Pak. Sedangkan kalian tahu, tetapi kalian tidak menyampaikan kebenaran tersebut. Banyak seorang para ulama, para kiai mencampurkan antara yang batil dan yang hak. Khamar boleh, asalkan tidak memabukkan. Zina boleh, asalkan suka sana suka. Natal boleh. Kita kan hanya untuk mengucapkan Natal, ibadahnya tidak. Mengucapkannya saja kita sudah menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala yang benar, qul huwallahu ahad. Katakanlah sungguhnya Allah itu cuma satu, Pak. Tidak beranak. Ini yang banyak zaman sekarang. Yang mana ayat-ayat toleransi ini sudah jelas dalam Quran juga soal kafirun, jelas bunyinya sering kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah pada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Gitu juga antum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan begitu juga kalian tidak menyembah apa yang kau sembah. Jelas di sini toleransi. Di akhir ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Cukup. Terbatasnya di sini. Tidak ada untukmu ikuti agamaku, untuk aku ikuti agamaku. Tidak ada dalam Quran seperti itu, Pak. Hati-hati, Pak. Di akhir zaman banyak yang ulama seperti ini. Tidak mengenal gelar, Pak. Makanya jangankan sekarang, dulu kalau hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius, yang IQ-nya tinggi, sungguhnya Abu Hakam, yang namanya Abu Lahab itu lebih duluan ke surga seharusnya. Kita kenal Abu Lahab, diberi gelar oleh di zaman itu Abu Hakam, yaitu bapaknya para hakim dunia setelahnya. Sehingga didokumentasikan dalam Quran. Akan tetapi coba lihat, orang yang pintar dari golongan orang bangsawan yang mencetuskan masalah-masalah masyarakatnya, bahkan kata negaranya, orang pintar nih Pak Abu Hakam. Tapi di mana dia? Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Kecelakaan bagi Abu Lahab. Allah melaknatnya, Pak. Akan tetapi justru orang yang bodoh lah, orang yang paling jelek yang dapat hidayah. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Bilal hanya seorang budak, orang tidak kenal dengan dia, orangnya jelek, hitam. Akan tetapi Allah berikan hidayah sehingga dia menerima Islam. Ini menandakan bahwa sebenarnya orang pintar itu tidak menjamin Anda dapat hidayah. Ini menandakan sebenarnya orang yang tinggi gelarnya itu tidak menjamin Anda mendapatkan kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak, dengan akidah ini. Oleh karenanya bagi Anda yang bekerja di elemen masyarakat ataupun pemerintahan, dimanapun Anda berada, tolong kuatkan akidah Anda. Walaupun risikonya Anda dikurangkan gaji, contohnya, kamu yang tidak mengucapkan selamat Natal, gajimu saya kurangkan, tidak masalah. Ataupun Anda dikeluarkan dari pekerjaan Anda, apakah Anda sanggup? Oh, ini orang yang tidak benar, tidak Pancasilais, tidak mengucapkan selamat Natal di antara teman-temannya, Anda dikeluarkan. Bagaimana, Pak? Kira-kira berat? Beginilah akhir zaman itu. Oleh karenanya kaum muslimin, sungguhnya tidak ada agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, Islam. Jelas. Kalau Anda meyakini semua agama itu sama, Anda perlu mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena kita sebagai kaum muslimin wajib mengakui hak agama Islam yang paling benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam."
Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, titik. Tidak ada kafir di situ, tidak ada Nasara di situ, tidak ada Yahudi di situ. Mana Al-Quran mengatakan sungguhnya agama di sisi Allah agama Yahudi? Tidak ada. Justru Allah melaknat orang Yahudi. Inna dina 'inda Allah Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Wa may ja'ahum 'anhu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena mereka demikian disebut di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ini menandakan bahwa sungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam. Kemudian barang siapa yang mengambil pelajaran dari kitab tersebut, tentu dia memperoleh kebaikan, kecuali orang-orang yang menyepelekan ayat-ayatnya. Fa inna Allah sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya pada orang-orang yang menyepelekan Al-Quran. Oleh karenanya kaum muslimin, hati-hati kita di zaman ini. Allah sudah menjelaskan, jangankan masalah toleran Pak, masalah kamar mandi saja diajarkan oleh Rasulullah. Bapak dari rumah ke sini, berapa amalan sunnah yang mendapatkan? Banyak sekali. Contoh, Bapak bercermin dulu, baru ke masjid, berwudu dulu sebelum ke masjid. Bapak baca doa apa tadi? Masuk kamar mandi baca doa apa Bapak? Diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Anak itu saja hafal. Kemudian keluarnya ghufrana. Kemudian ada berkaca bercermin. Ada ucapan juga doanya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Anda keluar dari rumah Anda baca doa juga. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nyampe di masjid, Anda masuk kaki kanan, baca doa juga. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Duduk Anda salat sunnah mendengarkan khatib berkhutbah. Keluar dari masjid baca doa juga. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apalagi sekarang musim hujan, apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Ketika petir, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Semuanya diadakan oleh Rasulullah. Detailnya Pak. Bahkan cara Bapak bercebok saja, maaf. Cara Bapak mengeluarkan air besar atau air kecil diajarkan oleh Rasulullah. Detailnya agama Islam ini. Tidak ada agama yang paling sempurna, yang paling detail kecuali agama Islam. Mana ada orang-orang kafir, agama Nasara, Yahudi, Hindu, segala macam mengajarkan sedetail ini? Tidak ada. Bahkan cara Bapak minum saja diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara minum benar? Sambil duduk baca bismillah dengan tangan kanan. Jangan masalah toleran, Pak. Toleran ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pentingnya kita belajar lagi agar kita hati-hati dengan pengucapan kita. Karena hanya dengan pengucapan saja kita bisa membatalkan keimanan kita. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan lagi, kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, sering-sering mendengarkan kajian. Karena Allah berikan kemudahan melalui media sosial, kita tak ikuti. Ikutilah orang-orang yang pemahamnya lurus terhadap Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Bapak sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup. Ada norma-norma kita. Norma dari umat Islam ini, bahkan seluruh umat dunia, baik itu yang beragama non muslim, undang-undangnya bukan Pancasila, Pak. Saya katakan, undang-undang umat di dunia ini bukan Pancasila, akan tetapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pancasila adalah tambahan, karena kita selaku berwarga negara, kita mentaati negara kita. Asalkan Pancasila tersebut berdasarkan norma-norma yang baik. Kalau Pancasila isinya diperbolehkan seks di dalam sekolah, na'udzubillah, tentu ini pembukaran yang harus kita lawan, yang harus kita lawan.
Oleh karenanya, mari kita perbaiki amalan kita, karena sungguhnya kalau amal sudah perbaiki, maka insya Allah kehidupan Anda akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika amalan Anda rusak, amalan Anda tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka dengan tangan kiri berkata-kata kotor, tidak sholatnya bolong-bolong, tentu ini akan menjadi amal jelek bagi Anda. Oleh karenanya, memperbaiki amalan itu bukan perintah saya pribadi, akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam juz 22 Allah mengatakan, juz 21 surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dengarkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, yuslih lakum, berbaikkah amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa bertaat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguhnya kemuliaan yang nyata baginya, yang besar, yang agung. Oleh karenanya, perbaiki amalan kita, maka Allah akan juga perbaiki hidup kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita, tentunya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya kaum muslimin, mari kita merindukan diri kita semoga Allah terima amalan kita, dan terima amalan tersebut kita diberkahkan dunia ataupun akhirat insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة واجعلنا من عباد الصالحين. اللهم أدخلنا في الجنة، اللهم أدخلنا في الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.